Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar berjudul Vote for Sale, Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. Studi ini bertujuan menjawab hubungan yang berkait kelindan antara desain institusi politik pasca Soeharto dan perubahan bentuk serta mekanisme jual beli suara. Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap karakteristik, prevalensi, faktor determinan, strategi penargetan, dan efektivitas politik uang. Pertanyaannya, seberapa banyak praktek politik uang di Indonesia dan seberapa efektif ia dalam mempengaruhi pilihan? Studi ini coba menjawab dua pertanyaan tersebut yang selama bertahun-tahun menghantui para sarjana tentang Indonesia. Dengan menggunakan survei nasional yang bersifat representatif pada 2014 dan 2019, saya menemukan sekitar 33% pemilih terlibat dalam praktek jual beli suara. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang Indonesia terpapar politik uang. Dan dengan daftar pemilih tetap mencapai 192 juta orang, 33% berarti sekitar 63,5 juta pemilih di Indonesia terpapar jual beli suara. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dibandingkan Uganda dan Benin. Lantas, siapa yang menjadi target operasi jual beli suara? Analisis multivariat yang saya lakukan menunjukkan bahwa sikap partisan konsisten menjadi prediktor terkuat dalam menjelaskan politik uang di Indonesia. Semakin dekat ikatan pemilih dengan sebuah partai, semakin besar kemungkinan ia ditarget pelaku politik uang. Seperti logika yang disuarakan oleh pendukung aliran pemilih inti, core voters model, dengan menyasar pemilih partisan, politisi ingin memaksimalkan efektivitas politik uang dengan memberikan insentif kepada pemilih yang dianggap bisa diandalkan dalam menyumbang suara. Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena dianggap mereka menerima paket uang yang ditawarkan, tapi soal pilihan tidak bisa dipastikan. Namun, jika benar pemilih partisan lebih potensial menjadi target operasi politik uang, seberapa mungkin seorang caleg menang hanya dengan menyasar pemilih semacam itu? Ingat, jumlah pemilih partisan di Indonesia relatif kecil, hanya 15% dari total pemilih. Sebaliknya, jumlah pemilih mengambang di Indonesia, yaitu mereka yang tidak merasa dekat dengan partai manapun, sangatlah besar, 85%. Karena itu jumlah pemilih partisan yang sangat terbatas, para caleg akan cepat kehabisan pasokan pemilih jenis pemilih partisan, dan dalam konteks sistem proporsional terbuka, pemilih ini akan diperebutkan sesama caleg dalam satu partai. Studi saya mengkonfirmasi bahwa meskipun politik uang secara relatif cenderung menyasar pemilih partisan, tetapi secara absolut sebagian besar aksi jual beli suara justru terjadi di kalangan pemilih yang tidak memiliki komitmen elektoral ke partai manapun. Maksud hati ingin mengejar pemilih partisan, apa daya sebagian besar amplop justru jatuh ke tangan pemilih mengambang. Hal ini akibat dari apa yang saya sebut sebagai strategi loyalis personal loyalis strategi. Ciri khas strategi ini adalah mempersonalisasi kelompok partisan yang terbatas tadi, agar mereka tidak hanya loyal kepada partainya, tapi juga loyal kepada individu calon dalam konteks sistem proporsional terbuka, di mana caleg yang meraih kursi adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Pendekatan ini dibangun di atas 3 fondasi strategi yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. Pertama, para kandidat mulai dengan menargetkan wilayah di dalam dapil yang dianggap sebagai basis partai. Kedua, menyadari bahwa pemilih partisan terbatas jumlahnya, para caleg kemudian memperluas pangsa pasar elektoral dengan menggunakan koneksi-koneksi personal berdasarkan tempat kelahiran, hubungan kekerabatan, agama, afiliasi etnik, dan lain sebagainya. Politisi juga mengklaim koneksi jaringan patronase, di mana mereka pernah memberikan bantuan seperti menyalurkan proyek pemerintah,
atau merenovasi jalan, masjid, irigasi sebagai basis mereka. Dan terakhir, mereka juga membentuk tim sukses non-partai yang diharapkan mampu menjangkau pemilih secara lebih luas melalui koneksi dan jejaring personal yang dimiliki oleh tim sukses. Strategi loyalitas personal ini terbukti rentan, salah sasaran, dan perilaku predatoris tim sukses. Hal ini yang menjelaskan mengapa efek elektoral politik uang yang saya temukan hanya 10%. Namun, efek elektoral yang terlihat kecil ini tersimpan daya tarik jual beli suara. Dalam sistem proporsional terbuka yang sangat kompetitif seperti di Indonesia, di mana kandidat hanya membutuhkan segelintir suara untuk mengalahkan rival sesama partai, angka 10% itu dapat menjadi faktor penentu kemenangan. Berdasarkan hasil pemilu 2014, saya menghitung selisih kemenangan atau winning margin dalam rangka mengukur seberapa kompetitif pemilu di Indonesia. Dan ternyata rata-rata margin kemenangan yang diperlukan oleh seorang caleg untuk mengalahkan rival partainya hanya 1,6%. Jadi, meski efek politik uang hanya 10%, dalam konteks sistem kompetisi internal yang sangat ketat, politik uang bisa membuat perbedaan antara caleg yang menang dan caleg yang kalah. Dan ini menjelaskan mengapa kandidat begitu antusias mengejar politik uang meskipun tingkat kebocorannya sangat tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli suara akan menjadi new normal, normalitas baru, selama desain institusi politik tidak berubah. Alih-alih mengurangi insentif untuk pembelian suara dalam situasi pelembagaan partai yang lemah dan pemilih yang turut menentukan takdir elektoral seorang caleg, penerapan sistem berbasis suara terbanyak justru mendorong politik uang makin merajalela. Maraknya malpraktik politik uang akan mengarah pada kegagalan serius fungsi representasi dan akuntabilitas politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.